wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Marilah sama-sama kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti pengajian Awamis pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini di Masjid Istiqlal maupun yang menyimak dari YouTube streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab yang kita terjemahkan adalah sebuah petunjuk bagi hamba Allah menuju jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Baik, kita tabarukan mengambil berkah dari kitab ini yang menulis adalah ulama besar, yang mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengar juga kebagian keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ilmu yang beliau tuliskan dalam sebuah kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi, amin. Kita memasuki bab tentang wudu, ya. Bab yang berikutnya setelah kemarin kita menghatamkan bab tentang ilmu, maka hari ini kita memasuki pembahasan tentang bab mengenai wudu, ya. Baik, saya akan membacakan. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, hadis ini adalah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita baca hadis ada Syaikhani, itu dua syaikhan, ya, dua perawi hadis yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahad idza ahdasa hatta yatawaddaa. Kata Nabi, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat, ya, di antara kalian idza ahdasa hatta yatawadda, apabila kalian berhadas sampai yatawadda, sampai kita berwudu. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah ada orang sholat tetapi tidak berwudu, masih ada hadas, ya. Ini hati-hati, Allah tidak terima sholat kita. Ya, makanya perhatikan wudu kita tadi kayak apa. Sebelum kita tadi sholat asar, wudu kita ini mengambil air wudu itu sudah betul atau belum? Ya, rukun-rukunnya, ya, dan seterusnya. Niat wudunya kita baca atau tidak? Karena ini menentukan, ya.
Ada orang yang merasa sudah wudu tetapi sesungguhnya dia belum berwudu. Contohnya ketika wudu dia tidak pakai niat. Ini yang dimaksud, dia wudu tapi dia sesungguhnya tidak berwudu. Bisa juga tiba-tiba dia sholat tanpa pakai wudu lagi. Ya, mungkin lupa atau gimana ceritanya seperti itu. Padahal syarat sahnya sholat itu wudu, Pak. Kalau wudunya tidak sah, sholat kita tidak sah juga. Itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Makanya di sini kata Nabi, tidak diterima sholat kita sampai kita berwudu dari hadas. Kita punya hadas apa? Hadas kecil, kan? Ya. Kalau hadas kecil caranya dengan berwudu. Hadas besar caranya dengan mandi junub. Ya, itu dalam Islam diajarkan demikian. Nah, makanya Nabi ingetin kita nih, ingetin kita, ya kalau tadi sholat jangan sampai tidak wudu, ya, atau buru-buru takut ketinggalan jamaah, ya, takut ketinggalan, lupa dia mengambil air wudu. Nah itu sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Atau juga begini, wudunya wudu, tetapi dia tidak tertib wudunya, Pak. Ya, kaki duluan, baru terakhir muka. Nah ini kan salah. Ya, tidak sah wudunya karena wudu itu diantaranya harus tertib, ya, tertib wajah kita, terus setelah itu tangan, ya, yang wajib nih ya, yang wajib terus kaki. Kalau kumur-kumur membasuh hidung itu sunnah, Pak, sunnah, ya, sunnah. Ya, itu menurut Imam Mazhab, ya, Imam Syafi'i itu sunnah. Kalau ditinggalkan sayang, gak dapat pahala kita. Tapi boleh juga, ya, kalau kita takut airnya itu masuk lagi puasa, kita lagi puasa nih takut airnya masuk ke dalam, ya, kita bisa langsung wajah. Tetapi sayang kalau kita tinggalkan berkumur karena ini sunnah, Pak, sunnah, ya. Lalu wajah, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, itu jelas ayatnya agar kita membasuh wajah. Ada lagi wudunya enggak niat, ya, ya, niat itu kapan? Ketika wudu niat itu kapan? Ketika membasuh muka, ya, muqtarinan bil fi'li, dalam fikih kan begitu, ya, mengambil air lalu barengan tuh, niatnya barengan tuh, nawaitul wudu'a irafil adasil, ya, nawaitul wudu'a irafil adasil, ya, asgari. Nah itu barengan, itu namanya baru niat. Karena niat itu dibarengi dengan pekerjaan, ya, dibarengi oleh pekerjaan. Ketika kita membasuh wudu, ya, wajah kita itu sedang niat. Jangan lupa, kalau lupa niat batal wudu kita, sholat kita juga tidak sah, tidak sah. Hati-hati. Nah yang berikutnya, ini peringatan nih, ada kisah nyata. Wa Abu Syekh an Ibnu Mas'ud, ada sebuah riwayat dari Syekh an Abi Mas'ud, amara bi abdin min ibadillahi ta'ala yadribu fi qabrihi mi'ata jaldah. Nah ada sebuah riwayat, ya, ada seorang hamba Allah yang diperintahkan, ya, kepada hamba ini dipukul, dipukul di dalam kuburnya, ya, jadi dipukul di alam kubur, alam barzah, Pak. Kenapa dipukul? Ini ada 100 pukulan, ya, ya, kita nggak bisa ngebayangin karena bagaimana itu alam kubur itu begitu sangat menyeramkan. Ya, sampai di sini diceritakan bahwa ada seorang hamba yang dipukul sampai 100 kali dipukulan. Kalau di dunia ini mungkin kita dipukul sama sapu masih nahan sakitnya, gitu kan? Tapi di sana wallahu alam. Nah di sini 100 kali dipukul. Falam yazal yas'alu yad'u hatta sarat jaldah wahidan famtalau qabrahu naran. Dan, ya, dia
yang dipukul ini, hamba ini yang dipukul oleh seorang malaikat, ya, di alam kubur itu, ya, minta kepada Allah dikurangi satu pukulan. Dari 100 itu dikurangi satu pukulan. Hatta sorat jalda wahida fantala qabrahu. Sampai satu pukulan itu, Pak, satu pukulan itu, ya, kubur itu penuh dengan api, ya, penuh dengan api. Itu baru satu pukulan, Pak. Ini 100, ya, luar biasa. Ini sangat mengerikan. Falamma irtafa anhu qala alama jaladatumuni, ya, kata orang yang tadi yang dipukul di dalam kubur, ya, dia bertanya-tanya, kenapa, ya, kamu, ya, kenapa saya dipukul seperti ini? Nah, malaikat menjawab, qala innaka shalaita salatan bighairi tahur. Kata malaikat penjaga alam kubur, kamu sholat, tetapi sholat kamu tanpa bersuci, tanpa berwudu. Jadi ini, Pak, ceritanya banyak, ya, siksa kubur itu, ya. Nah, kita ini kan calon-calon penghuni kubur semua nih, ya. Yang ada di tempat ini calon-calon penghuni alam kubur. Ini ada cerita riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang hamba dipukul oleh malaikat, ya, penjaga alam kubur, lantaran dia sholat tetapi tidak berwudu, tidak bersuci sebelum sholat, ya. Kita mau menghadap Allah harus suci dong, ya. Kita harus bersih, ya, menghadap Allah, ya, harus bersih, suci, nggak boleh sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu siksaan bagi orang yang sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Itu disiksa dalam kubur, ya. Wa mararta bimazlumin falam tansur. Dan hamba ini yang disiksa di alam kubur bukan saja karena dia tidak berwudu ketika sholat, tetapi ketika ia ada melintas di depannya itu orang yang dianiaya, dia tidak tolong, ya. Jadi ada sebab kenapa dia disiksa di alam kubur, karena tidak bersuci ketika sholat dan juga mendiamkan orang yang sedang dianiaya, ya. Makanya nih hadis ini mengingatkan kita, Nabi ngingatin kita, kalau ada saudara kita yang dianiaya sama orang, kita bantu, kita tolong, ya, jangan diem saja, ya, nggak boleh diam saja. Sudah jelas dia dianiaya. Nah, makanya di sini disiksa di alam kubur karena dulu ketika di dunia dia membiarkan saudaranya disiksa, dianiaya sama orang lain, sama orang yang menzoliminya. Wal Baihaqi an Salman. Ini hadis dari yang berikutnya adalah dari Imam Baihaqi. Idza tawaddu'al abdu tahatat anhu zunubahu kama tahat waraka hadi syajarah. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, jika kalian berwudu, ya, seorang hamba itu berwudu, maka rontoklah dosa-dosanya seperti rontoknya daun dari pohon, Pak. Jadi ini tadi kita sholat asar, kan tadi di bawah wudu, kita ngambil air wudu, itu kata Nabi dosa-dosa kita rontok, Pak, dengan sebab kita berwudu, ya, luar biasa, ya. Ajaran Islam begitu luar biasa. Nah, kata Nabi apa, ya, wa Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, yang berikutnya juga demikian, ya, idza tawaddu al abdu al muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kulla khati'atin nazara ilaiha bi ainin ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Nah, yang berikutnya keistimewaan, keutamaan kita berwudu,
Kata Nabi yang kedua, apabila kalian berwudu, hamba Allah berwudu, baik muslim maupun mukmin, ketika ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya itu dosa-dosanya, Pak. Ya, jadi kita, ya, wajah ini punya dosa, Pak. Muka ini sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ketika kita berwudu itu, ya, dosa-dosa itu gugur bersamaan dengan air yang jatuh dari muka kita. Itu kata Nabi. Ini keutamaan wudu, ya, sampai tetesan air terakhir. Ya, luar biasa. Makanya setiap kita sholat wudu itu dosa kita hilang, Pak. Ya, dosa kita hilang. Nanti maghrib kita mau sholat lagi. Ini kan habis sholat asar, kita nggak tahu keluar ini wajah kita ini ngelihat nggak yang dosa-dosa. Ya, ya, kadang-kadang keluar nggak sengaja ngelihat yang dosa. Nanti maghrib dosa-dosa itu akan hilang lagi bersamaan dengan kita mengambil air wudu sampai tetesan terakhir wajah kita itu. Faida ghusala rijlai kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyatu rajulu ma'al ma' au ma'akhir qatril ma' hatta yakhruju naqiyan minaz dzunub. Nah, yang kedua yaitu ketika kita membasuh kaki kita, Pak, ya, maka keluar dari kaki kita itu dosa-dosa kesalahan yang pernah dijalani oleh kaki kita, ya, sampai tetesan air wudu terakhir. Ya, jadi kita tadi membasuh kaki kita, ya, kita juga sebetulnya sambil nginget-nginget kaki kita ini melangkah kemana. Ya, kita ini kan, ya, terus terang, ya, punya dosa, ya, wajah kita juga nggak lepas dari dosa, ya, lalu kaki kita juga sama, tidak lepas dari yang namanya dosa. Maka ketika berwudu kaki kita dibasuh, maka dosa-dosa itu pun akan gugur bersamaan dengan air yang jatuh ke bawah. Ya, itu keutamaan kita berwudu. Ya, sampai bersih dari dosa-dosa kita. Wa Abu Daud an Ibnu Umar. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, ya, yang terakhir kaitan dengan kita berwudu, ya. Wa Abu Daud an Ibnu Umar man tawaddu'a, ya, ala tuhrin, ya, kutiba lahu asyara hasanat. Ya, di sini Nabi mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berwudu ketika dia dalam keadaan suci, ya, kutiba lahu asra hasanat, maka Allah akan tuliskan bagi kita ini 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini maksudnya gimana, Pak? Ya, kita sudah suci tapi kita wudu lagi. Ya, jadi tadi nih, ya, kita sholat asar, wudu, kita sudah punya wudu kan? Ini kita masih punya wudu nih di sini. Nanti maghrib kita wudu lagi. Ya, kita wudu lagi untuk sholat maghrib. Padahal kita belum batal. Dari sekarang sampai maghrib nanti kita belum batal wudu kita. Ya, belum buang air kecil, ya, belum buang angin misalkan, gitu kan. Kita masih suci sampai maghrib nanti. Itu kata Nabi, sunnah kita wudu lagi. Sunnah kita wudu lagi. Kata Nabi, kita dapat pahala 10 kebaikan kalau kita wudu lagi. Makanya sunnah namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu kita, Pak. Memperbarui wudu kita, ya. Jadi ini kadang kan orang, saya udah punya wudu nih, ya, saya langsung sholat lagi saja. Padahal Nabi menganjurkan kepada kita ngambil wudu lagi. Ya, sunnah kita mengambil wudu, namanya memperbarui wudu kita. Tajdidul wudu ini sunnah, Pak. Ya, sunnah dianjurkan. Walaupun kita belum batal wudu kita, ya, kita juga disunahkan untuk
untuk mengambil wudu. Ya, bahkan mau baca Al-Quran wudu bisa juga. Mau belajar nuntut ilmu disunahkan juga wudu. Ya, mengambil air wudu juga. Ya, ini bagus ya. Kalau setiap hari kita dalam keadaan suci bersih, ya. Kan ada orang sedikit-dikit ya wudu, Pak. Ya, dia batal, enggak lama dia ngambil wudu. Ya. Nanti berapa jam kemudian dia ngambil wudu lagi. Ya. Tetapi dalam ilmu fikih ya, makruh hukumnya kalau antara wudu dengan wudu yang lain kita belum selingi dengan ibadah, Pak. Contoh, kita mau sholat asar tadi kan wudu, kita belum sholat di atas ini tadi kita wudu lagi, itu makruh hukumnya. Harus diselangi oleh sholat sunnah dulu misalkan, atau sholat fardu seperti tadi sudah selesai sholat fardu asar. Jadi nggak boleh kita udah wudu nih tadi di bawah, udah naik turun lagi wudu, itu makruh hukumnya. Ya, makruh. Kecuali kita naik ke atas sholat sunnah qobliyah, kita masih ada nih kesempatan, ya kita wudu lagi lah ke bawah, misalnya menemani teman kita, ya istri kita gitu kan, kita wudu lagi nggak apa-apa, itu bagus. Kalau masih keburu sholat berjamaahnya misalkan, ya kalau tidak keburu kita cukup sekali. Ini kebiasaan, Pak, orang-orang soleh dulu menjaga wudunya, ya mau tidur sunnah juga kan kita punya wudu, ya sunnah punya wudu, ya sebelum tidur malam nih, nanti malam Bapak disunahkan untuk berwudu. Jadi berwudu itu bukan hanya ketika untuk sholat saja, Pak. Wudu itu penting, dianjurkan kita dalam melakukan kebaikan, ya amal-amal ibadah kita, baca Al-Quran itu sudah harus suci kan, ya tidak boleh ada hadas memegang mushaf Al-Quran, ya itu disunahkan wudu, Pak. Makanya ada kisah, Pak, Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu mendengar terompah, ya terompahnya Bilal bin Rabah. Ya, Bapak pernah dengar cerita ini ya? Bilal bin Rabah itu ya sendalnya sudah sampai ke surga, Pak. Ya, luar biasa. Ya, sendalnya sudah kedengaran di surga oleh Nabi. Nabi ketika melihat peristiwa itu, ya ketika berada di bumi, ya di dunia ini, tanya kepada Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya ya berwudu, lalu saya sholat sunnah wudu, ya sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat sunnah wudu, ya kedua rakaat. Itulah yang menyebabkan Bilal bin Rabah ini ya terkenal, ya di surganya itu terompahnya sudah masuk, Pak. Ya istilahnya sendalnya gitu, Pak ya. Kalau bahasa kita sendalnya sudah masuk surga. Bagaimana orangnya? Bagaimana orangnya? Bahkan ada hadis mengatakan nanti kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua nanti di hari kiamat, ya ketika orang pada kumpul di padang mahsyar, ya Nabi Muhammad SAW akan mengenali kita dengan bekas wudu di wajah kita, Pak. Ya, jadi Nabi itu kalau ngelihat kita umatnya itu akan kenal ketika ini ada pancaran wudu di wajahnya, ini umat Nabi, Pak. Ya, bahkan gorron muajjalina min asaril ya wudu. Bahkan pancarannya itu ada sisa-sisa terpancar, ya karena kan padang mahsyar itu begitu gelap, ya maka Nabi akan mengenali kita ini dengan bekas-bekas wudu yang pernah kita lakukan di dunia ini, Pak. Jadi kalau sering-sering wudu, makin cerah kita, makin bersinar, ya dikenali oleh Rasulullah SAW, ya itu yang Nabi katakan bahwa
umatku kata Nabi akan dikenali nanti dengan bekas wudunya, ya, bekas wudunya ketika di dunia itu terpancar sinarnya, kelihatan. Makanya lain kan Pak ya, kalau orang yang sering wudu kelihatannya lain, ya. Kita saja ngelihatnya enak, ya. Kalau ini, oh ini rajin wudu berarti rajin sholat, ya. Karena orang yang terkena air wudu itu lain, ada pancaran yang begitu beda, ya. Cahayanya begitu beda, ya. Itu nggak bisa didapatkan dengan kosmetik, ya. Kosmetik secanggih apapun tidak bisa mengglowingkan. Kalau bahasa anak sekarang nih glowing, ya, mengglowingkan wajah kita itu paling kosmetik, ya, terbatas. Tetapi dengan air wudu itu sesungguhnya sedang mengglowingkan wajah kita yang tadinya dilihat tidak enak, yang tadinya kelihatannya kurang enak dilihat. Itu dengan air wudu, insya Allah wajah kita akan ada nur, ada cahaya. Ya, ini penting bagi kita sekalian, ya. Untuk senantiasa saya mengingatkan, ya, mudawamul wudu, ya, senantiasa kita menjaga wudu kita dan juga selalu ingin berwudu kapanpun, ya, ingin berwudu kapanpun. Nah ini saya kira kajian kita pada sore hari ini, ya, kaitan dengan bab tentang wudu. Ini ilmu Pak, ilmu. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sholat kita lantaran tidak berwudu. Wudu juga jangan-jangan wudu kita tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Ini juga sama seperti orang yang tidak berwudu sesungguhnya. Ya, hati-hati dengan ibadah, harus belajar, terus belajar bagaimana tentang berwudu. Baik, saya kira ini tentang bab wudu dari kitab Irsyadul Ibad. Mari sama-sama kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, menambah ilmu dan juga menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu kita diterima oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini juga diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum.